Petugas mengevakuasi 2 mobil dan 1 sepeda motor yang terperosok di ruas Jalan Erlangga yang merupakan jalur penghubung Kabupaten Bangli dengan Karangasem, Bali. Petugas juga berjibaku menyelamatkan para korban. Proses evakuasi sempat terhambat medan terjal dan licin. 3 orang tewas dalam peristiwa ini, sementara 3 lainnya terluka. Kecelakaan ini terjadi akibat jalan ambrol usai diguyur hujan deras. Para pengendara diduga tidak melihat kondisi jalan yang rusak karena situasi gelap di malam hari. Setelah 5 jam proses evakuasi, para korban tewas dan luka dievakuasi ke Rumah Sakit Umum Bangli. Sementara petugas masih menyelidiki penyebab jalan ambrol. Tim penyidik Polres Waikanan Lampung menggelar rekonstruksi pembunuhan sadis yang menewaskan sekeluarga yang terdiri dari 5 orang di Desa Margajaya, Waikanan, Lampung. Dalam rekonstruksi, kedua pelaku yang merupakan ayah dan anak memperagakan 87 adegan di 2 lokasi berbeda. 53 adegan diantaranya saat membunuh 4 korban hingga memasukkannya ke dalam septic tank. Sementara 32 adegan diperagakan di lokasi berbeda saat menghabisi seorang korban hingga menguburkannya di kebun singkong. Sebelumnya 4 orang ditemukan dalam sebuah septic tank di Kampung Margajaya, Kabupaten Waikanan, Lampung. Sementara 1 orang lainnya ditemukan terkubur di sebuah kebun. Kelima korban merupakan satu keluarga. Penyidik Polres Metro Jakarta Selatan telah mengamankan barang bukti berupa CCTV yang berada di TKP kediaman tragedi KDRT Lesti Kejora oleh sang suami Rizky Bilar. Tidak hanya itu, hasil visum pun sudah dimiliki oleh penyidik. Di antaranya luka memar bagian telapak kanan bawah, lengan kanan, siku tangan kiri belakang, hingga luka di bagian leher depan. Polisi juga telah melakukan gelar perkara dengan hasil visum beserta kelima saksi termasuk orang tua Lesti, sehingga menaikkan kasus ini ke tingkat penyidikan. Tim Liputan iNews melaporkan. Tim Puslap-4 Mabes Polri lakukan olah TKP awal di lokasi insiden dinding roboh MTSN 19 Pondok Labu, Jakarta Selatan. Dari lokasi, tim Puslap-4 membawa sejumlah sampel seperti material beton dan dinding bata untuk diuji lebih lanjut di laboratorium. Olah TKP awal yang dilakukan oleh tim Puslap-4 Mabes Polri berlangsung selama 3 jam mulai dari pukul 10 pagi hingga 12 waktu Indonesia Barat. Dari lokasi mereka mengambil sejumlah barang bukti seperti beton dan dinding bata. Barang-barang ini diperlukan guna menguji konstruksi dinding yang rubuh. Proses penyidikan berlangsung selama 1 bulan. Terkait dengan pemeriksaan forensik kita menggunakan teknologi forensik engineering, di mana kita memeriksa failure analysis, bagaimana itu kegagalan itu terjadi, terutama di pagar. Jadi pagar itu kenapa terjadi kegagalan kita analisa, mulai dari betonnya, terus kolom praktis, balok praktis, dinding bata, dan juga ada kaitannya dengan tadi kemarin kita saksi-saksi, yaitu ada kejadian kenaikan muka air. Sementara itu, pasca insiden tembok roboh, seluruh siswa dan guru diliburkan. Selanjutnya, kegiatan belajar mengajar dipindahkan ke madrasah terdekat untuk sementara waktu. Tembok pembatas bangunan di MTSN 19 di Jalan Pinang Kalijati Cilandak, Jakarta Selatan roboh pada Kamis sore. Akibat kejadian ini 3 siswa tewas dan 3 lainnya terluka. Dari Jakarta, Yasmin Atania, Amar Romadona, Tri Julianti, iNews melaporkan. Pemirsa, banjir merendam hampir setengah wilayah Legian, Kuta Badung, Bali. Pemerintah Kabupaten Badung menerjunkan sejumlah pompa agar banjir cepat surut. Kelurahan Legian menjadi daerah yang paling parah terendam banjir di kawasan wisata Kuta Badung, Bali. Hampir setengah wilayah Legian terendam banjir dengan ketinggian air hampir mencapai 2 meter. Banjir ini akibat luapan air dari Tukat Mati. Tak hanya permukiman warga, banjir juga merendam sejumlah akses jalan di kawasan kampung turis ini. Akibatnya sejumlah ruas jalan tidak bisa dilalui. Sejumlah warga berusaha untuk menyelamatkan barang-barangnya. Ada juga warga yang dievakuasi oleh petugas dengan menggunakan perahu karet.
saat ini kami sudah berkoordinasi dengan 2 unit. Yang pertama adalah dengan unit PUPR Badung untuk menghidupkan pompa berganda, yang satu ini sudah hidup. Jadi kemudian kedua kita ada 2 pompa cadangan untuk mendorong air dari kawasan Legian ini ke pantai, ke kawasan Patasari. Kemudian kami juga meminta bantuan BPBD untuk menyiagakan perahu karet untuk melakukan evakuasi terhadap warga dan atau masyarakat lain yang membutuhkan. Evakuasi, kita menurunkan kerabat kita untuk melaksanakan evakuasi. Sampai saat ini semua sudah penyusuran terakhir dilaksanakan oleh Sabara Polda Bali, sudah dinyatakan clear. Semua sudah terevakuasi dengan selamat. Selain merendam kawasan padat penduduk, banjir juga menenggelamkan ratusan akomodasi wisata seperti hotel dan villa. Pemerintah Kabupaten Badung berupaya melakukan penyedotan air menggunakan mesin pompa untuk mempercepat surutnya air. Dari Badung, Bali, Bagus Alit, iNews melaporkan. Terkait curah hujan tinggi yang melanda sejumlah daerah sehingga mengakibatkan banjir di sejumlah wilayah, kita akan berbincang langsung dengan Prakirawan BMKG Tommy Ilham Reza. Selamat sore Pak Tommy. Selamat sore. Ya, Pak Tommy, wilayah mana saja yang harus diwaspadai akibat cuaca buruk? Ya, dalam sepekan ke depan untuk sejumlah wilayah Indonesia ini masih perlu mewaspadai untuk potensi hujan dengan intensitas sedang hingga lebat yang dapat disertai kilat atau petir dan juga angin kencang, terutama di sebagian besar wilayah Sumatera, Kalimantan, Sulawesi hingga di wilayah Maluku, Papua, kemudian juga di sebagian besar wilayah Pulau Jawa, dari wilayah Jawa Barat, DKI Jakarta, kemudian juga di wilayah Banten, Jawa Tengah, daerah istimewa Yogyakarta, dan juga di wilayah Jawa Timur, serta di sebagian wilayah Bali hingga Nusa Tenggara bagian barat. Apa faktor penyebab cuaca buruk ini dan hingga kapan cuaca buruk ini terjadi? Ya, secara umum memang kondisi dinamika atmosfer saat ini cukup mendukung ya untuk potensi pertumbuhan awan-awan hujan yang dapat memicu terjadinya hujan dengan intensitas sedang hingga lebat di wilayah Indonesia, seperti adanya pengaruh La Nina saat ini, kemudian juga pengaruh dari dipole mood di Samudra Hindia yang saat ini memasuki fase negatif, kemudian juga adanya gelombang ekuatorial Rossby atau Rossby ekuator di wilayah Indonesia yang cukup aktif. Selain itu juga akibat adanya aktivitas MJO atau Maiden Julian Oscillation ini yang menyebabkan potensi pertumbuhan awan-awan hujan ini cukup intensif di sebagian wilayah Indonesia untuk beberapa hari ke depan, dan potensi ini masih perlu diwaspadai hingga 1 pekan ke depan. Lalu apa yang harus dilakukan oleh masyarakat sekitar di wilayah yang akan terjadi cuaca buruk tersebut? Ya, bagi masyarakat maupun pemerintah daerah ini diimbau untuk tetap berhati-hati dan juga waspada, dan juga diimbau untuk terus berkoordinasi dengan pihak-pihak terkait, terutama untuk mengantisipasi ataupun juga mempersiapkan ya, terutama terkait antisipasi dari resiko terjadinya bencana hidrometeorologi di wilayah-wilayah yang berpotensi untuk terdampak, dan juga diimbau untuk masyarakat untuk selalu mengupdate informasi terkini dari BMKG ini melalui website resmi BMKG ataupun juga melalui aplikasi info BMKG. Untuk wilayah Jabodetabek, apa yang harus diantisipasi oleh masyarakat terkait potensi adanya banjir? Wilayah mana saja yang berpotensi terjadi banjir? Ya, secara umum untuk wilayah Jabodetabek sendiri memang potensi hujan dengan intensitas tinggi ini juga masih perlu diwaspadai ya, terutama untuk dampaknya terkait bencana hidrometeorologi, baik itu genangan ataupun juga banjir di sejumlah wilayah, terutama di sebagian wilayah Bogor, kemudian juga di sebagian wilayah Depok, dan juga di wilayah Tangerang Selatan, dan juga di sebagian wilayah Bekasi hingga di wilayah Jakarta Selatan, Timur, dan juga sebagian wilayah Jakarta bagian barat. Baik, terima kasih Pak Tommy atas informasinya. Usai tragedi Kanjuruhan, Presiden menggandeng FIFA untuk memperbaiki sepak bola Indonesia. Selengkapnya usai jeda, tetaplah bersama kami.